kebetulan di album yang Paradisa kemarin gue kayak emang lagi sayang-sayang banget dan kita belum nikah kan. Iya. Oh. Sekarang juga sayang sih, bukan kemarin sayang-sayangnya gitu. Tapi gue punya kucing namanya Nobu. Gue bikinin kaos, laku banyak kaosnya, aneh banget. Iya. Tapi sama kaos Romantic Echoes gimana? Beda tuh penjualannya. Beda. Gue nggak ngerti yang Kau Hindari Terjadi. Moodnya bisa buat mood lu nggak enak, coy. Oh. Bener, gue sendiri nih yang ngomong nih. Jadi gloomy. Bukan gloomy yang buat lu jadi kayak semangat ya. Oke. Enggak. Welcome back to MDT Plus. Kita udah lama tau, Ndra, kayaknya menurut gua ya, yang interview tapi bukan band gitu. Dari kemarin band mulu kan? Oh bener, ini akhirnya solois lagi ya? Akhirnya solois lagi, kemarin KPR. Setuju. Terakhir ada Elo. Nah. Tapi kemarin Amigdala kan berdua ya kan? Benar. Akhirnya kita kedatangan lagi satu penyanyi, nggak rame-rame, sendiri aja. Yes. Kita di sini bersama Romantic Echoes. Tepuk tangan dulu dong. Gila. Abang Jack. Awan ya Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi sebelum nyampe sini, kemarin-kemarin semalam-semalam sober banget kan? Wah iya dong. Sober banget kan? Sadar banget pokoknya. Sadar banget ya. The Myths gimana The Myths? Aduh itu seru banget sih. Salah satu impian gue dari zaman sekolah kali ya. Akhirnya kesampaian juga bikin. Lo ceritain dikit tuh Bang, kayak orang-orang mungkin kalau misalnya lagi nggak nge-follow Bang Randi, Bang Jack, Bang Iga, mungkin nggak tahu kalau misalnya ada The Myths main di Pekos Oh gitu. iya, jadi kebetulan karena band yang kita idolakan The Strokes dan akan main di Indonesia dalam waktu yang sebentar lagi. Ya. Yoi. Terus akhirnya Iga, Mas Iga, Mas Ardi, dia buat sebuah band namanya The Mats. Isinya adalah band yang nge-coverin lagu-lagu The Strokes semuanya. Jadi isinya itu ada PM itu dari The Brandals yang main gitar, terus ada Awan dari Fish, Kuya dari The Panturas, Randi dari Niji, dan saya Jalfredo dari Romantic Echoes. Kita gabung gitu. Akhirnya begitu gabung kita adain sebuah acara, sebenarnya acara karaoke tapi ngeband gitu kali ya. Kan kalau zaman sekarang kan gitu ya. Karaoke ya. Iya, zaman sekarang kan karaoke tapi 90-an atau Oasis atau gimana segala macam. Ini mungkin karaoke tapi band The Strokes. Only The Strokes. 2 jam ada nggak sih Bang lo di Pekos kemarin? Lumayan sih. Itu kita 15 lagu. 15 lagu, tapi lu ngeband kan? Ngeband. Gila, gua liat instastory warga-warga ini Ndra, buset rame banget. Itu kita bawain dari album pertamanya Is This It, terus Room on Fire, First Impression of the Earth, terus sama album terakhir, sampai album terakhirnya itu yang The New Abnormal. Itu kita bawain semuanya. Itu opening apa waktu itu? Opening lagunya? Opening lagunya Barely Legal. Tapi pas opening masih pada sober Bang penontonnya? Masih insya Allah. Karena lu udah hancur nih Mas. Karena yang namanya juga scene begitu ya. Iya. Udah kebayang lah karaoke kayak gimana ya. Si sober tuh ya kan? Seru. Tadi lo bilang kalau misalnya itu impian lo dari kecil kan Bang? Iya. Nah emang pertama kali lo nyemplung ke dunia musik pun juga awalnya dari band Pijar kan? Iya benar. Nah pertama kali emang lo mau bermusik emang lo kiblat langsung ke The Strokes, akhirnya lo bikin Pijar, atau tiba-tiba lo nyemplung tapi pengen jadi Pijar aja deh, bandnya kayak gini gitu. Jadi sebenarnya sebelum si The Strokes jadi bapak-bapak yang alay gitu ya. Kalau sekarang kan lu liatnya kalau misalkan Instagramnya Julian tuh kan kayak buset nih uploadannya kayak ya udah nggak estetik, bener-bener kayak bapak-bapak. Ngerti gak sih lu gitu kan gitu. Nah dulu pada zamannya tuh kayak keren banget tuh orang gitu. Jadi kayak gue ketika itu ya biasa, maksudnya di era itu kayak nu metal lagi maraknya gitu. Sekarang balik lagi tuh Deftones segala macam. Nah kemarin tuh kayak ada Limp Bizkit, ada Korn, ada segala macam. Itu musiknya kan hip metal gitu. Yang distorsinya itu bener-bener gahar gitu ya. Rambutnya juga dreadlock segala macam. Nah
tiba-tiba nih datang nih anak-anak apa ya bilangnya, anak-anak yang nggak tahu dari mana gitu, punya scene sendiri underground, kayak bergaya punk, tapi mainin musiknya rock and roll gitu. Di zaman itu kayak lumayan masih dikit gitu, dan mereka hadir lagi. Jadi kayak ibaratnya lu bayangin ini ada banyak banget band hip metal yang gede banget pada zaman itu. Ibaratnya kayak sekarang tuh, wah gila Korea semua gitu. Tapi lu dengan satu band ini lu bisa ngajar si scene Korea yang besar itu, wave yang gede itu lu hajar gitu, lu bisa. Nah itu makanya gue kayak langsung, wah The Strokes nih idola gue nih gitu pada waktu sekolah, waktu zaman SMA. Apa ya, semangatnya tuh ya masih bocah kan, kita ngelihat semangat punk gitu kan, bawaannya kan wah keren banget gitu kan. Ya sampai sekarang sih jadinya gue. Tapi itu membuat lo akhirnya membuat band Pijar, atau ada alasan lain sampai akhirnya lo nyemplung dan bikin Pijar ini awal-awal lo bermusik? Iya sih Mui, dulu tuh awalnya tuh gue mainin gue main drum, band gue tuh metal, kayak lebih ke Lamb of God, gitu-gitu lah. Anjing jauh banget dari Strokes ya? Iya, jauh banget. Lamb of God, terus tuh yang nemenin gue sekarang, my friend, dia pakai baju Pantera. Gitu-gitu. Kenceng. My friend. Yoi. Lagu-lagu gue tuh emang dulu tuh kayak gitu lah, main-main gitu kan. Tapi ternyata pada saat itu gue kan les drum. Jadi ibaratnya lu nggak mau kan masukin anak bocah ke dalam band lu. Jadi gue nggak dapat part itu gitu di situ. Akhirnya gue nyari kenal sama teman-teman gue di sekolah, kenanya tuh sama kayak Blink. Terus yang era popang bener gitu-gitu. Kenanya sama kayak gitu-gitu segala macam. 41 gitu-gitu. Bener. Terus akhirnya ya udah awalnya tuh dari situ sampai ke The Strokes tadi gitu. Sampai di The Strokes kayak ya gue nggak tahu, mungkin selesainya ini gue, setiap orang kan ada begitu tuh pasti. Wah gue kayak musik gue sampai sini aja. Ya biarpun kita tetap keep up dengerin musik-musik yang lain gitu. Tapi kalau bagi gue kayak gue The Strokes habis itu udah. Tapi gue nggak nutup telinga untuk mendengar yang lain gitu. Nah itu habis dari The Strokes gue bikin Pijar. Terus selain The Strokes dulu apa lagi reference lu? Apa ya udah kayak ketuhanan gue udah The Strokes nih gitu? Iya. Atau aliran lu juga sempet Beatles mungkin atau Queen atau yang bukan? Enggak. Gue justru Beatles ketika gue udah The Strokes. Berarti emang pertamanya Strokes. Jadi setelah gue dapat pengalaman kayak nge-produce musik gitu ya, kan nggak bisa lu dengerin satu band doang untuk referensi gitu. Lu harus dengerin yang ini lu sukanya bandnya emo atau kayak gimana segala macam, ya udah lu buka kuping untuk itu semua. Jadinya kalau dibilang referensi, gue orangnya lumayan bunglon dengerin banget. Banyak ya? Iya, suka banget gitu. Apa aja sih, hardcore segala macam. Tapi base-nya gue emang metal sih. Berarti lu dulu emo juga ini banget nggak? Dingin banget nggak? Asli. Itu udah polem. Masalahnya kalau nggak polem dulu mah nggak gaul. Iya, pasti. masa Rosina. Dijauhin lu kalau nggak kayak gitu. Lo satu atau dua lagu The Strokes favorit lo sampai akhirnya kayak lo menjadi kiblat lo banget untuk bermusik? Dua lagu dari The Strokes apa bang? Aneh banget, gue kan pada saat gue suka The Strokes tuh, gue bukan vokalis. Jadi gue tuh kebiasaan mendengarkan musik itu bukan dari lirik. Tapi musiknya. Musik beatnya. Yang membuat gue kena banget sama The Strokes, gerbangnya itu adalah DNS No End. DNS No End itu ada kayak live di, gua nggak tahu di antara di Jepang atau di Inggris gitu ya. Mereka kan band Amerika ya. Terus gua nonton, gila itu aneh banget. Itu kayak lu nonton band tahun 60-an. Dan gua kira The Strokes itu tahun 60-an dulu, ngerti lo? Kalau 60-an udah era Tillman Brother kali ya? Iya gitu, ibaratnya wah tahun 60-an kan zamannya berarti enggak 60-an akhir 70-an awal lah. Zamannya Led Zeppelin segala macem gitu ya.
Rolling Stone, gila ini ada band kayak gini keren banget ya, gue gitu kan. Terus gue baru tahu, oh ternyata bandnya 2000, tahun 2000-an. Gue langsung makin, wah gila lebih keren lagi dong. Jadi makin ngulik lah. Iya, makin ngulik. Era gua nih. Terus itu Diana Snowen, gue inget banget intronya kayak drum sama gitar gitu, keren deh pokoknya. Waktu pas lu ngeband pertama kan berarti lu main drum kan bang? Iya. Ada nggak satu lagu Pijar atau lo proyek sendiri lah yang emang lu kiblatnya The End of Nowhere itu? Kebetulan aneh banget, gue nggak pernah masukin sedikit pun unsur The Strokes ke project-project gue. Oh gitu? Iya, jadi kayak tetap gue simpan, gue sayang-sayang gitu. Karena kalau misalkan terlalu dilibatin malah juga jadi nggak enak ya. Iya. Kayak kecampur gitu. Jadi kayak ya udah ketika gue jadi fan ya sebuah band gitu ya, gue lebih memilih untuk ya udah di kamar kayak beneran, wah gila seru banget nih band. Me time sendiri gitu ya. Iya, band idola gue gila, Julian nyanyinya begitu keren banget, Albert terus nyontoin ini ya. Terus kalau misalkan sampai ada di lagu gue jadi kesannya kayak mencemari itu gue gitu, Tuhan lo hal dalam itu tanda gue. kutip ya? Oh gitu? Terus pas lu akhirnya dulu pertama kali nih muncul nih The Match nih. Iya. Ya kan? Wah, tribute tuh. Itu lu gila, gimana tuh seru awalnya? banget, coy. Itu awalnya gue ketemu sama Iga dulu di acara ulang tahunnya Niji. Oke. Di Lucy? Iya, lu kan ada kan? Oh iya. Iya, jadi Iya, gue itu baru kan 2000. baru banget. 22 kayak 22. Tahun-tahun ini deh kalau nggak salah gue. Iya. Terus Iya. gue diajak nyanyi satu lagu tuh sama Niji kan. Oke. Iga juga. Nah, di belakang panggung kita kayak ngobrol gitu kayak kalau nggak salah Iga kayak bilang ini The Strokes mau ini, gue kayak kedengeran gitu. Gue kan pokoknya kalau siapa aja yang ngomong gitu, gue langsung bodo amat gitu kan. Iya. Ini band kesayangan gue nih gitu ya. Gue langsung nimbrung. Iya ya, gini. Udah jadi ini kan momennya kan dapet tuh. Iya. Ternyata Randy juga demen banget. Bener banget. Kan setahu gue kan selama ini dia anaknya elektronik banget kan, Chemical Synth Brothers, banget, iya. Chemical Brothers terus Daft Punk gitu-gitu Punk, kan. iya. Taunya dia ternyata sebelum itu emang gerbangnya The Strokes juga. Gitu, terus di situ langsung kayak oh ya udah tuh pembahasannya udah selesai. Belum ada tuh mau bikin band. Oke. Besoknya baru Iga langsung kayak gimana kalau kita bla 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 gitu. Itu langsung besoknya tuh. Besoknya banget. Buset. Lo kan berarti ngobrol cuma bertiga kan bang? Asli. Nah sisanya sampai pada akhirnya, gue misalnya ya kayak, gue tahu Awan suka The Strokes, apa kita ajak Awan, apa gimana tuh? Akhirnya lo bisa ngumpul berenam ya? Jadi si Mas Iga kalau nggak salah dia buat story gitu. Oke. Isinya kayak gue mau bikin band Oke. cover The Strokes, lu pada ada yang mau nggak? Wah. Gitu. Langsung Gue langsung pasang volunteer nih. gue gitu ya. Abis itu langsung banyak gitu. Iya. Nah, yang awal-awal itu langsung tuh ya kita langsung yang teman-teman dulu. Awan, Kuya gitu. Wah. Udah jadi. Ini berarti nih nanti nonton The Strokes nih ibadah haji cuy, ibaratnya Wah, nggak sih? parah. Gue jujur kemarin tuh yang acara kemarin itu aneh banget. Lu bayangin kayak lu nyanyi, terus seru banget tapi bukan lagu gue. Ngerti gak sih? Udah kayak mau ngeklaim sendiri Jadi saking kan, serunya. anjir nih, kan kita kan di The Match emang perjanjiannya tuh kita bukan jadi diri kita. Oke. Udah kayak Tinggalin itu semua. udah kayak main film. Iya. Lu kalau ketika di sini lu berakting kayak The Strokes-nya gitu. The Strokes-nya gitu, Kayak personilnya gitu ya? Kayak bikin film siapa yang memerankan siapa gitu. ya. Nah itu di The Match tuh kayak gitu penerapannya tuh kayak gitu. Jadi ketika kita main gitu, buset nih lagu bagus banget, sampai kayak terharu gitu. Gue kayak sama anak-anak selesai acara kayak sampai aduh sedih. Bagus banget. Apalagi kan sober kan. Iya. Wah, makin itu dong, makin seneng dong ya kan. Si sober tuh kan. Tapi antusias orang-orang di luar fans lo ya bang, itu se-support apa setelah lo bilang ke mereka kalau misalnya lo suka The Strokes sampai akhirnya lo bikin The Match ini gitu. Se-antusias apa? Salah satunya mungkin teman terdekat lo atau pasangan lo gitu. Gue rasa kayak orang-orang terdekat gue
hal ini kayak mereka udah lumayan cukup terbiasa ya, karena gue lumayan lebay kalau berekspresi tentang The Strokes di sosial media gue. Lumayan kayak apa ya, lebay lah ya kita ngefans gitu, gitu banget gue. Jadi kayak orang-orang di sekitar gue, kayak misalkan teman gue kayak si Oslo gitu, atau bini gue, semuanya tuh udah kayak ya udah happy juga gitu, gue nemuin ini ya gue gitu. Sama aja kayak misalkan orang mungkin nonton Blackpink gitu atau siapa gitu ya, mungkin kayak akan seperti itu juga gitu. Lu tapi kalau di sosmed sendiri kan lu terlihat lumayan bucin ya, ngepost gitu kan. Tapi kayak apakah lu orang yang seperti itu atau gimana? Gue lumayan seperti itu sih. Gue karena PDA nggak PDA juga tapi gue karena dibesarkan sama ibu gue. Sama ibu, banyak sosok perempuan. Jadi ibu dan nenek dan adik-adiknya ibu gue. Jadi itu cewek-cewek tuh, tante gitu segala macam. Jadi isinya tuh kasih sayang itu beda, gitu. Cara ngegedein gue tuh mereka tuh kayak gitu. Jadi gue kalau gue sama bini gue gitu, gue nggak mikirin kayak aduh cringe nggak ya kalau misalnya, udah nggak gitu. Cara berpikir gue gitu. Gue udah emang gue begini gitu. Kebanyakan aja gitu ya. Kebanyakannya begitu sih. Nggak, masalahnya nggak cuman kita lihat dari sosmed aja Ndra bucinnya. Sampai dibikinin album. Nah, itu kurang yang bucin judulnya apa? Paradisa. Paradisa adalah bini lu kan? Ya sebenarnya balik lagi laki-laki ya, maksudnya sepang Kurt Cobain aja bucin. Courtney diejekin sama fansnya, dia ngomong di panggung, lu kalau misalkan lu masih ajakin bini gue berhenti ngeband. Si John Lennon aja, gue mau ketika lu wawancarain gue di sini, gue nggak mau sendiri, gue mau bini gue Yoko ada di sini. Gue nggak mau gue sendiri. Itu John Lennon anjir, apalagi gue gitu. Itu John Lennon loh, gitu. Siapa yang nggak ngefans sama dia? Ini gue apalah gitu. Even bininya aja juga terkenal banget John Lennon kan. Asli. Karena dibawa mulu gitu. Itu dia. Iya. Itu yang akan lu terapkan di saat lu bermusik pas lu udah sama bini lu nggak bang? Sebenarnya lebih ke jujur sih Muy. Karena pekerjaan ini kan kalau nggak jujur aneh banget, maksudnya ya kalau lu buat musik gitu, kalau lu nggak jujur aneh ya, gitu. Kayak lu, jadi ya udah apa adanya aja. Misalkan kayak di album ini gue kayak lagi, kebetulan di album yang Paradisa kemarin gue kayak emang lagi sayang banget dan kita belum nikah kan. Sekarang juga sayang sih, bukan kemarin sayangnya gitu. Tapi ngerti kan lu baru ketemu gitu sama cinta lu misalnya. Terus kayak wah, jadi lu menghargai setiap detik, setiap waktu yang lu jalanin gitu sama dia. Lah, lu bikin lagu kan ingin menyampaikan pesan lu lewat karya agar orang-orang semuanya, gua nggak ngerti, termotivasi kayak kayak segala macam. Karena relate juga ya. Itu mah terserah gitu. Gua nggak mungkin ngomongin politik yang gue juga belum kena di situ, gitu loh. Gue nggak tahu, mungkin 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi. Mungkin kalau lu sekarang politik cinta kali ya. Waduh, serem tuh. Bisa. Waktu pas lu bikin album ini, lu bilang kan lu belum nikah kan bang? Tapi si lagu Paradisa ini emang udah ada sebelum lu secinta itu sama bini lu nggak? Karena gue mikir, let's say nih, kayak lu udah bikin lagu Paradisa tuh suka jadi nikah kayak Allahu Akbar. Alhamdulillah jadi ya. Iya makanya. Kayak saking bucinnya lu sampai lo mikirnya sampai sejauh mana sampai pada akhirnya lo bikin lagu itu gitu loh. Iya, jadi sebenarnya kalau di album ini penggambaran gue adalah yang paling senang, yang paling bahagia, yang paling banyak kasih sayang dan cintanya itu kan surga, balik lagi. Wah. Iya kan? Iya. Paradise. Asik. Nah, akhirnya kan Paradisa. Akhirnya kan gue ngobrol sama nyokapnya kan. Ini artinya sebenarnya maunya kemana? Arti nama anaknya mau kemana nih tante gitu kan, atau om gitu. Ternyata kan emang artinya surga, Paradisa.
Jadi isi dari album itu emang sebenarnya sesenang itu, sebersyukur itu gitu. Beda sama album pertama gue yang isinya tuh kayak penyesalan. Album pertama Romantic Echoes kan maksudnya? Iya, album pertama Romantic Echoes itu yang persembahan dari masa lalu. Kebanyakan isinya penyesalan, terus kayak wah gue kurang merasakan. Fucked up banget. Ya gitulah gitu, yang pokoknya yang di bar sendiri gitu. Kalau ini lu nggak bisa. Gitu. Ini lu di bar harus rame gitu. Lebih kayak gitu sih. Iya. Serunya. Masalahnya gue sudah melihat kebucinan itu dari seseorang yang punya hewan sih. Biasanya kalau orang punya hewan tuh sayang sama sesama juga cuy. Gitu ya? Tapi bisa. Kalau menurut gue, soalnya teman-teman gue yang punya hewan entah anjing atau kucing itu pasti sama sesamanya Yang punya tuh, anabul gitu ya? Iya, anabul gitu baik. Tapi itu bener. Lu emang punya peliharaan bang? Yang punya anabul? Gue punya kucing namanya Nobu. Nobu. Gue bikinin kaos, laku banyak kaosnya, aneh banget. Tapi sama kaos Romantic Echoes gimana? Beda tuh penjualannya ya? Beda. Nobu lebih banyak fans aja. Iya, makanya aneh banget. Lu bikinin kaos Nobu bang? Iya, jadi bentuk kucing lu gitu? asli. Jadi tuh gue nemu, gue nggak pernah mau beli gitu ya. Oke. Kalau teman hewan gitu ya. Gue nggak pernah mau beli. Akhirnya gue nemu di parkiran. Oke. Dan gue pengennya hitam semuanya warnanya. Iya. Gitu. Terus waktu nyampe tuh itu ada kucing lucu banget. Gitu. Oh kucing liar Oh, bang? ini berarti Kucing liar. lu ambil tiba-tiba gitu. masih kecil Moy. Masih baby gitu. Terus kayak yaudah gini, bini gue bilang kayak yaudah kita ambilnya. Gue bilang udah ntar aja. Kalau misalkan rezeki nanti kita parkir dia datengin kita. Dateng saya. Dateng, wah. Buset. Banyak tuh di kantor Dia gue. datang sini. Asli dia datang sini full chat gitu. Habis itu sekarang udah lucu banget. Terus gue kayak gue nggak pernah suka kucing sebelumnya. Oke. Ketika gue punya ini ternyata lucu juga. Karena kan kucing tuh kan kayak lu udah ngasih banyak yang bilang lu kucing lu udah ngasih makan banyak tapi nggak kayak anjing. Iya. Kalau misalkan anjing kan bestie banget tuh. Iya. Kalau kucing sini dia kayak bodoh. Cuekin. Gitu kan. Bodoh amat gitu. Nah, Terus forever baby banget kan dia kucing. tapi ketika lu megang gitu, misalkan gue sering gitu kan, megang gitu atau gendong gitu segala macam, energinya beda banget gitu. Gue kayak wah seru banget. Akhirnya, nah kan itu inspirasi, nggak bisa gue bohongin, nggak bisa gue inin. Ya udah gue berkarya, gue bikinin kaos. Laku tuh. Iya gitu. kayak apa ya? Kayak gue nggak maksa gitu. Gue nggak maksa apa yang lagi gue iniin aja gitu, yang gue rasain. Iya. Balik lagi seniman. HP juga dikaryain. Iya. HP dikaryain. Main lagi dikit nih Nobu gue karyain ya, deh. beda kali ya maksudnya. Setiap orang beda-beda. Gue gitu. Iya. Nama Nobu tuh dari mana sih? Nobunaga Oda. Anjir, Samurai Warrior. Iya. Itu main nggak? Gue main. Itu PS2. Tadi gue udah nebak apa Nobunaga Oda, bener. Kan bentukannya hitam. Hitam ya kan, sangar gitu Nobunaga ya. Oda kan dikenal sebagai raja iblis kan. Wih, patriarki banget. Gue nggak tahu. Kalau di China itu Lubu, dia mirip-mirip tuh. Iya. Oh Lubu Dinasti Warrior. Kalau versi Jepangnya Samurai Warrior itu Nobunaga Oda. Oh gitu. Jadi di China-nya gitu, di Jepangnya Jadi kalau lu tahu negara Jepang yang buat menjadi seperti sekarang itu, yang paling pertama itu ibaratnya ketuanya, pemimpinnya adalah salah satunya Nobunaga Oda. Si kaisar ini. Kaisar. Ada 3. siapa aja ya? Nobunaga, Hideyoshi Toyotomi. iya Hideyoshi Toyotomi, Allah. Game banget nih. Oh Satu Samurai lagi X. sama Gue tuh Samurai X doang. Samurai X, bukan Samurai X, Samurai Warrior. Satu lagi Ieyasu. Ieyasu, bener. 3 tuh. Itu tuh beneran kaisar. Kaisar Iya. Jepang. Ada beneran hidup. Ada bener. Tapi dijadiin video game gitu. Video game. Kayak Dynasty Warrior, kan ada Wushu gitu-gitu kan. Iya. Kira gue tuh si Dinasti Warrior Lubu gitu itu tuh palsu anjir. Asli. Beneran ada dayangnya. Itu Guan Yu segala macam itu itu. asli. Zhao Yun gue suka banget Zhao Yun. Ada tuh beneran, boy. Oh gitu, anjing gue baru Asli. tahu lagi. Tapi kalau misalkan di situ kan ada selir, ya selirnya nggak berantem. Kalau di game-nya diberantemin. Dijadiin Jadiin perang kan, perang. Iya. Gitu. Ya, jadi kayak
gue suka banget sama sejarah Jepang. Padahal mereka jajah kita ya. Tapi gue suka banget, gue nggak Tapi tahu. lu anime juga, anime? Parah. Wah, wibu. Ya terserah lah namanya. Terakhir anime lu apa? Tapi Yang lu beda tonton. coy. Oh, beda. Gue tuh suka banget anime gitu ya. Tapi gue nggak yang kayak ngikutin semuanya. Oke. Kartunnya semua lu bacain, lo tonton. Enggak, gue jagoan gue tuh cuman banyak sih. Naruto. Oke. Itu udah jelas. Oh, ini generasi lampau ya? Top 3 deh, top 3 ya. Naruto, Dragon Ball. Oke. Waduh, kalau yang sekarang sih yang lagi enak Demon Slayer sih Demon gue. Slayer. Iya. Tipikal. Pasti yang zaman sekarang tuh nonton Demon Slayer terus AOT itu pasti tonton ya. Karena gini Moy, buat gue yang dulu gue sangat mencintai game, gue tuh paling suka dengan warna-warna yang seru, dengan apa ya, gambar-gambar yang lucu gitu. Nah si Demon Slayer itu kayak ngewakili banget gitu. Mungkin kayak di tahun dulu tiba-tiba komik Marvel keluar. Iya. Orang pasti maraknya gila gitu. Sama kayak ketika sekarang gue suka banget Naruto gitu. Tapi tiba-tiba ada Demon Slayer yang warnanya dan segala macamnya. Gelap kan? Iya gitu. Oh, Demon Slayer tuh kayak dark gitu ya kartunnya. Main dark. Siluman Gitu. Ada nggak tato Naruto gitu lu punya? Nggak ada gue. Nggak ada. Mau nggak ke Konoha gitu? Pengen sih gue sebenarnya, cuman nggak dikasih aja sama istri gue. Kayak boleh nggak freak nggak? Iya, Boleh jangan terlalu gitu nggak ya? Dia kayak udah ya. Tapi ada tato baru setelah lo menikah kah bang? Atau emang tato lo emang sebanyak itu aja? Gue ada sih. Ini tato baru gue. Nah, yang artinya? Ini tuh The Mystery Orchestra, ini tuh huruf T, ini M, ini O. Jadi TMO. Tapi diambil dari durinya Jesus. Iya, makanya kayak duri gitu ya? Ya, inspirasinya. Iya. Gak ada kayak tato-tato tentang cinta gitu misalnya gitu? Gak ada bang? Tato nama istri gitu, tato nama istri? Nggak usah. Udah ditato di hati ya? Ternyata ada di sini. Ini tato muka bini gue, tapi kartun gitu. Kan ini Virgo anjir. Oh, bini lo Virgo. Virgo. Lu apa? Keanu Reeves dia. Oh iya. Cool. Gue Aquarius gue. Lu tanggal berapa bang? 13. Oh 13. Sama kayak lu. Gue 16. Aquarius. Aduh, iya. Apa Aquarius tuh apa? Mantap. Win-win gitu ya? Apa? Iya. Angin. Demen nih, gue suka. Angin. Gue juga angin, tapi Libra. Lu merasa lu Aquarius mentok gak bang? Lu legit Aquarius gak? Enggak, tapi karena menurut gue Aquarius tuh kayak lu. Gue kenapa tuh? Apa ya? Menurut gue Aquarius tuh apa ya, gampang masuk kemana-mana gitu. Oh iya. Oh tapi lu gak merasa lu bisa Sociable. gampang masuk kemana-mana bang? Nggak bisa. Gue dari sekolah aja gue pernah dikejar, habis itu ditonjok perut gue. Anjing. Karena terus Kenapa? ya? Gaya lu sengak gitu doang. Anjir. Itu alasan-alasan senior-senior bangsat kayak gitu. Iya. Kita nggak ngapa-ngapain. Itu sering terjadi lagi, sering terjadi. Di situ gue langsung mikir, oke, gue bukan orang yang gampang berbaur gitu. Dilihat orang tuh kayak, dia ramah ya temenin ya gitu. Gue bukan orang yang kayak gitu. Oh gitu, anjing. Gue tuh pernah cuy baca buku, katanya orang yang dulu dibully itu tuh sebenarnya future-nya itu tuh lu tuh dapat sebuah tempat di mana society lu tuh luas. Jadi kayak orang yang dibully itu biasanya lu akan menjadi sesuatu yang ngehandle banyak orang. Oh ya? Karena masa lalu lo udah karena masa lalu lu tuh bener-bener under pressure kayak gitu. dipressurein sama banyak circle misalkan. Nanti in the future tuh lu tiba-tiba kayak ya udah lu bekerja di society yang luas. Apa Lu mungkin bisa mencegah itu gitu. karena dari dulu kita udah berasa di pressure sama semua circle, sampai pada akhirnya lu bisa nge-handle semua circle itu kali ya. Bisa jadi, bisa jadi. Katanya kalau gue baca di buku-buku universe gitu, ya kan, kenapa orang dibully terus ntar jadinya bisa kayak comeback stronger gitu karena gitu. Lu tuh udah terbiasa menghadapi medan yang besar katanya. Pas akhirnya lo pasti masih ingat kan bang, senior bangsat lo itu yang mukulin lo kan. pas lo akhirnya ngeluarin single, lo akhirnya berkarya dan lo akhirnya dalam tanda kutip ya menjadi artis gitu tuh, si brengsek itu tuh gimana tuh? Nah, Apa ada ya? DM lo gitu. Jadi ada so asik gitu kan? Aneh sih, maksudnya tapi ya di
di sekolah gue dulu kayaknya mungkin Lu sekolah di mana? gue di Medan kan. Oh, Medan. Oh iya, bareng Oslo. Beda. Belum ketemu ya? Beda, belum ketemu. Oke. Nah, kayaknya di saat itu adalah sebuah tradisi menurut gue. Oke. Zaman ya belum kayak sekarang kan. Kalau lu sekarang kan lu di gituin doang langsung kayak Wah, viral dong, viral. Nge-thread. gue lu ya Kalau dulu kan kayak lu mau ngapain? Iya. Kalau lu kalah di situ udah lu diinjek-injek. Iya. Alhasil jadinya kayak gitu-gitu mulu kan. Oh ya udah jadi gue nggak ada yang kayak itu nggak ada yang kayak wah gue sakit hati gue dendam nih sama nih orang. Terus akhirnya lu pengen nunjukin gitu, lu nggak ada sama sekali. Nggak ada jadinya. Jadi ya udah gitu. Iya. Udah selesai aja gitu. Oke. Lu pribadinya lumayan ini ya, legowo. Nggak ada rasa-rasa Parah. Tapi kalau itu iya sih amarah gue. gitu nggak ada ya? Parah kalau itu iya gue mah. Ada nggak satu lagu lo yang emang ceritanya masa lalu lu misalnya kayak lu dibully segala macem, di brengsek sama orang, sampai pada akhirnya lu sekarang lu jadi orang yang kayak gini? Ada nggak inspirasi lu? Sebenarnya mungkin yang mendekati ada, tapi di album baru gue di track pertama judulnya tuh Berantakan. Berantakan tuh kayak lagu yang gimana ya? Oh, jadi suatu saat wah sulit lagi gue ceritain nanti takut ngerasa orangnya gitu. Misalnya gini nih gue kan sebelumnya nggak pernah punya sepatu lari ya. Oke. Gue nggak pernah suka. Oke. Karena menurut gue bentuknya jelek banget. Iya. Apa coba nih? Kayak gini tuh. Menurut gue aneh banget, gitu, jelek banget. Oke. Tapi saat ini akhirnya gue nemu wah hitam semua dan lucu gitu. Padahal ini sepatu running yang lo merasa jelek. Bukan sebelumnya. Oh, kan banyak sebelumnya. Kan banyak tuh ngeluarin tuh brand-brand gitu kan. Iya. Terus ketika gue suka gitu, gue dapet gitu, gue dikasih kan. Taunya katanya ini brandnya gue nggak tahu. Lagi hype cuy. Lagi hype. Dan katanya, kalau kayak gini makanya di kerikil coffee shop ya gitu. Segala macam gitu kan. Cocok lah. Iya kan? Culture. Iya gitu kan. Terus gue jujur gue nggak nyampe gitu. Gue nggak nyampe sama maksud mereka gitu. Lah, balik lagi yang apa ya? Yang namanya segala macam ini gitu yang kita jalani. Ya nggak seperti ini sih. Kayak misalkan sekarang tiba-tiba ada maraknya skena segala macam gitu-gitu. Kalau menurut gua lagu Berantakan itu kayak buat orang-orang yang begitu, buat mereka-mereka yang house attention, tapi mencari hal-hal yang mereka tuh mungkin nggak dapet sama hal-hal itu. Gitu. Kayak bisa jadi kayak misalkan pain sih ini orang gitu, itu kan sepatu harusnya dipakai untuk naik gunung. Ngapain dia ke coffee shop misalnya. Bukan gua belain orang-orang yang begitu ya. Iya. Balik lagi. Terus lu kira Dokmar itu makainya di mall? Setuju. Terus lu kira fans Pas lagi skateboardan. Iya. Gitu. Kok lu nggak kemana-mana naik skateboard? Iya. Gitu. Atau banyak lagi gitu. Atau Caterpillar atau segala macam gitu loh. Kan Caterpillar. Atau kayak Converse, ya lu nggak pakai pas sekolah gitu kan. Lu Nah itu gitu loh. Maksudnya those stereotype lah ya. Maksudnya ya udahlah gitu. Lu nggak usah segala macam lu komediin untuk lu terlihat keren. Iya. Jadi kayak seakan-akan kayak lu yang pioneer membilang hal itu nggak wajar, padahal sebenarnya kita di dunia ini udah nggak wajar semua anjing gitu loh. Menurut gue nih, lu dengan sepatu lu ini tuh kayak single lu cuy, yang kau hindari terjadi. Lu kan udah ngindar nih, lu udah ngindar nggak pakai sepatu gini, kejadian. Tapi gue tuh seumur umur gue tuh cuman sepatu gue tuh cuman sepatu opung gue. Kalau opung tuh kakek di Medan. Oke, opung. Dari kecil gue itu ada haknya dikit gitu. Nah, kayak lovers gitu ya? Atau, iya, kayak gitu. Itu kayak gitu. Iya. Ketika gue pakai ini, anjing enak banget. Sumpah. Berarti kebiasaan pakai haknya cuy. Iya. Gue langsung kayak,
anjir, this is life man gitu ya. Wah, Enteng ternyata nggak banget, seburuk itu. Gitu. Bener yang kau hindari terjadi. Gitu. Kejadian. Ya tapi ya udah balik maksudnya lu udahlah gitu, nggak usah lu mau tenar, lu mau viral, nggak usah komedi-komediin semuanya yang harusnya nggak komedi, nggak usah lu komedi-komediin. Karena ya udah pada tempatnya aja lah udah gitu. Kalau gue sih gitu. Berantakan tuh gitu tuh. Dengerin tuh kata-katanya Bang. Ini jadi quotes ya, jadi quotes ya. Quotes. Kalau misalnya tadi lo udah disegel sama Andra kan, apakah ini emang judul inti lagunya yang kau ini terjadi kayak gitu? Apakah emang bener bang? Inti sari dari lagu lo tuh orang yang emang sebelah sama masa lalunya, yang mau menghindari masa lalu itu sampai pada akhirnya gue nyemplung juga lagi. Nah, Sesuai nggak sama inti cerita lagunya? Iya sih, pasti ya. Kalau lagu itu sendiri emang beda cerita lagi tuh. Oke. Itu beda cerita lagi karena, aduh serius banget tuh lagu itu Muy. Kayak gue baru keluar dari supermarket gitu. Oke. Terus gue ngelihat anak kecil berdua kayak ngelem gitu. Anjing. Iya. Iya. Ngelem. Jadi kayak masih kecil, waduh umurnya juga masih kecil banget. Terus gue kayak, gila kasihan banget ya. Terus ketika gue bilang itu, hati gue bilang, ya elah bacot banget lu. Gitu. Ngerti Lu gak ada dua orang nih di dalam diri lu nih. Ya elah bacot banget. Habis ini juga lu keluar parkir, lu jalan ke rumah, lu udah lupain dia. Iya. Terus gue mikir, iya semua orang kayak gitu ya. Gitu. Iya. Lu nih, di lampu merah, lu ngasih uang. Wah ada orang Iya. lu ngasih uang. Habis lu ngasih uang, terus di hati lu udah aman, gue udah ngasih duit. Nah, Padahal bagi dia nggak aman coy sebenarnya. Kita nggak tahu itu buat apa. gila ini perspektif yang lucu sih. Iya gitu, maksudnya kita nggak tahu yang kita anggap untuk diri kita sendiri aman gitu, kita main aman nih. Iya. Gitu. Aduh kasihan, ya udah kasih segini aja. Habis itu udah nggak kasihan, bacot banget, nggak mungkin dong gitu. Nah itu tuh sebenarnya untuk itu. Jadi gue mikir kan kayak gila, ini semuanya ternyata balik lagi kita bullshit lah kalau misalkan pertemanan atau kekeluargaan semuanya segala macam. Iya. Kayaknya nggak ada. Kita tuh manusia tuh kayak cuman sebenarnya hidup tuh sendiri gitu loh. Individualis juga ya sebenarnya. Gila banget kalau itunya gitu. Jadi sebenarnya lagu gue cuman bisa gitu. Gue mikir gue cuman bisa. Gue apa ya? Kalau gue dokter gigi, mungkin gue akan berbuat. Gue lihat, kamu giginya gimana? Nah, Sini gue benerin. Mungkin ya kalau misalkan dokter gigi gitu. Nah gue kayak gue musisi. Gue cuman bisa begini nih. Gue cuman bisa bikin lagu, bikin karya untuk mengingatkan orang untuk hal ini doang. Oke. Gitu. Selebihnya mah terserah. Gitu. Saat ini gue cuman ini gitu. Karena kalau gue kasih uang gue nggak bisa ngidupin gue. Oke. Gitu loh. Lebih kayak gitu sebenarnya. Gitu. Jadi Berat banget inti lagunya. Iya. Makanya. Gue pikir hanya sekedar sepatu tadi ya. Ternyata tidak sesimpel itu ya. Simpel itu. parah Muy. Iya. Gue tapi ngerasa kayak mungkin apakah emang ini idealis lo atau kayak gimana sampai pada akhirnya lo bikin satu lagu baru yang hampir 7 menit bang. Iya. Kayak lo emang mau memuaskan diri lo sendiri untuk single ini atau emang lo dalam tanda kutip ya mau menyenangkan pasar lo Enggak sih. di lagu ini ya? Aneh banget. Gue tuh udah selesai album terakhir. Udah gue kayak bilang di sosial media kayak udah stop. Gue kan aktif banget ya. Iya. Tiap tahun gue bikin album. Iya. Gitu. Terus gue udah stop, gue mau manggung dulu. Oke. Nah habis itu gue ketemu anak itu. Yang ngelem. Iya, gue jadi Bocah ngelem ini nih. gue kayak aduh satu lagi nih penutup nih. Gitu. Iya. Terjadi bener kan? Yang lo hindarin nggak mau bikin lagu malah terjadi. Iya. Itu jadi sih kalau kita mau balik ke belakang ya bang, lo bilang kan kalau misalnya gue beres satu album udah beres nih. Paradisa kan 2022 kan ya? Iya. Nah berarti tahun ini lo cuma mau ngeluarin single itu doang yang tahun ini terjadi. Iya. Abis itu udah lo nggak ada lagi. Gak tau deh. Yang Enggak, tapi terjadi. Iya, tapi ya gue mau manggung dulu Muy. Oh. Gue mau manggung dulu karena 3 tahun terakhir dari pandemi, Ya. gue udah ngeluarin 3 album juga. Iya. Terlalu aktif lah ya. Iya gitu. Jadi kasihan yang dengerin gue
kok harus gue kasih lagu mulu gitu. Kasarannya kan belum apal semua satu album, tapi ntar single baru lagi. Benar. Iya. Tapi lo puas nggak akan single lo yang tiba-tiba terjadi ini nih? Puas sih gue. Puas biarpun kalau lu denger pasti gue tahu yang di otak lu anjing nih lagu dark banget. Dari intronya aja udah dark. diam gitu kan kayak nyanyinya juga note-nya di bawah banget gitu. Gue denger single ini kayak gue denger King Gizzard bang. Iya nggak? Kayak King Gizzard banget, ya udah gelap banget nih lagu. Tapi enak, karena gue denger beberapa lagu King Gizzard kan emang 7 menit, 9 menit. Tapi gitu. kalau yang gue nggak ngerti yang kalau yang dari terjadi, moodnya bisa buat mood lu nggak enak coy. Oh. Bener, gue sendiri nih yang ngomong nih. Jadi gloomy. Bukan gloomy yang buat lu jadi kayak semangat ya. Oke. Enggak. Gue nggak ngerti gue buat itu. Lu lagi ngapain waktu itu? Wah, gue lumayan stres sih. Oh. Gue lumayan stres Lu tuangin di situ tuh. nulis lirik itu kayak anjing sedih banget ya bisa begini gitu. Aibon gitu. Iya, maksudnya apa ya? Sedih banget coy, anak kecil kayak gitu. Iya. Gitu. Ya udah, jangan sedih-sedih. Karena abis ini kita bakal main games biar seneng. iya. Oke. Ya kan? Nanti kita main games lagi sama Romantic Echoes.